Hai. Halo, namaku Pintor, posisi Software Development Engineer. Halo, namaku Rizky. Aku bagian infrastruktur sebagai Site Reliability Engineer. Halo. Mereknya Mac. Laptop kantor sih sebenarnya. Jadi nggak punya laptop pribadi sih. Kalau aku juga sama, laptopnya dari kantor, MacBook. Terus paling ada monitor tambahan, Dell mereknya. Kebetulan aku di rumah nggak ada ekstra PC atau ekstra laptop atau monitor pun. Aku cuma pakai laptop kantor dari Dana, yaitu MacBook Pro. Aku nggak jauh beda sama teman-teman semua yang di sini. Pakai MacBook dari kantor, sama ada tambahan monitor dari kantor juga kayak gitu. Oke, kalau ditanya motivasi, kalau engineer itu nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya secara benefit itu oke lah. Gitu. Terus juga istilahnya kan kalau teknologi tuh kayak nggak lekang zaman lah, akan selalu ada gitu. Terus juga ya secara jenjang karir juga oke lah gitu. Sebagai engineer, motivasinya yang pertama pasti cuan atau benefit-benefit. Terus habis itu prospek kerjanya luas dan kerjaannya menurut aku nggak repetitif, jadi nggak bisa tergantikan oleh mesin atau AI. Gitu. Menurut aku sebagai motivasi sebagai engineer ini karena lapangan pekerjaannya banyak gitu ya, luas. Terus lagi ya lapangan pekerjaan, lingkupnya gitu ya, sama teknologi ini terus berkembang gitu ya. Jadi aku jadi harus terus belajar gitu kan, karena kalau nggak belajar kita akan ketinggalan gitu ya. Makanya salah satu motivasinya adalah ini gitu. Kalau dari aku sendiri sih motivasinya karena udah tertarik dari dulu kali ya. Jadi senang untuk explore, dan menurutku untuk engineering banyak yang bisa dieksplor. Terus ya career wise, career path-nya jelas gitu dari awal sampai akhir, kayaknya banyak contohnya gitu sih. Pertama kali jadi engineer itu kebetulan setelah lulus sudah langsung jadi software engineer. Bermula dari kuliah teknik informatika, terus ya sedikit banyak jurusan ada berpengaruh dengan kerjaan lah, ada mirip-mirip, ada pengalaman internship juga. Jadi setelah lulus langsung dapat kerja, alhamdulillahnya. Sekarang udah kira-kira 7 tahun ya, 7 tahun lebih jadi engineer. Ya untuk promosi agak relatif sih, tapi dari kerjaan ya berubah. Misalnya yang dari sebelumnya cuma ngoding doang, sekarang udah lebih ke menentukan sebuah decision, masalah feature atau story point segala macam. Ya relatif berubah-berubah lah kerjaan, jadi nggak bikin bosan juga. Kalau aku ketika lulus kuliah sih awalnya itu intern tapi sebagai produk gitu. Terus sempat jadi produk tapi kayak ngelihat QA itu kayak lebih tertarik, jadi akhirnya apply sebagai QA. Terus di Dana sendiri udah 2 tahun dan alhamdulillah di Dana udah sempat naik grade 1 kali gitu, dan ya mungkin ngincer untuk naik lagi sih. Oke, aku hitungannya masih fresh grade sekarang. Aku itu mulai mencari-cari intern di tahun 2021 awal. Terus aku dapat internship di Dana sebagai data intern, jadi belum ada julukan data scientist atau analis atau apa, cuma tim data aja. Habis itu setelah aku lulus di akhir 2022, aku di-convert menjadi full-time employee di data scientist gitu. Dan sekarang masih level G1, mudah-mudahan bisa naik level mungkin tahun depan. Amin, amin. Ting! 1, 2, 3. Ting! Kalau aku sendiri untuk engineer ini pertama kali mungkin ya pas kuliah di semester 5 itu sampai semester 7 aku udah mulai intern mencari jati diri. Sebenarnya aku nih mau ke arah mana gitu ya. Aku udah coba jadi QA engineer, aku udah coba jadi front end developer tapi sebagai intern ya. Sama terakhir
di Dana ini aku sebagai site reliability engineer intern gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang sampai posisi sekarang ini adalah related juga sama internnya juga. Bahkan sebelumnya aku ada program gimana itu berkaitan sama site reliability engineer gitu. Jadinya aku pilih site reliability engineer sekarang, dan kalau bisa bilang sekarang udah naik level dari intern jadi karyawan gitu ya. Nah itu sih paling kalau dari aku ya. Kalau harapannya ya secepatnya lah. Semua. Woi. Yang menarik mungkin ini ya. Yang menariknya adalah ketika kita udah berhasil memecahkan masalah dan udah diterapin itu ya. Menurutku itu menarik gitu kan. Ada rasa senang tersendiri kalau apa yang kita lakukan itu bisa digunain sama orang lain gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang menyenangkan di luar dari usaha yang sudah kita lakukan itu ya. Kayak gitu. Oke, kalau dari aku hal yang menarik, selain kalau lingkungan startup, khususnya startup ya, itu lingkungannya tuh sebaya lah istilahnya, teman-temannya banyak yang sebaya, jadi secara pekerjaan juga nyambung ngobrolnya gitu, diskusinya enak, terus juga secara pekerjaan aku juga kalau QA engineer kan mastiin gak ada bug gitu ya. Nah itu kalau ketika produknya dipakai terus ternyata aman-aman aja gitu, itu happy aja sih gitu. Idem sih sebenarnya. Jadi kayak ketika ini kan kalau kita engineer kan bikin sesuatu ya. Nah ketika kita bikin sesuatu terus dipakai orang itu kayak ada rasa bangga gitu. Itu misalnya kita ngeliat ada user pakai Dana, itu gue yang ngerjain tuh kayak gitu. So, menarik sih. Bukan itu ya. Iya. Padahal cuma nambahin unit test doang gitu. Hal menarik itu karena aku data scientist, jadi kita pakai bahasa pemrogramannya Python, dan kalau mau ngerjain project itu banyak banget modul-modul yang baru pastinya yang harus kita pakai buat projectnya, atau libraries, jadi kita harus belajar lagi library ini isinya apa, terus ada function apa aja gitu. Jadi bener-bener never ending study gitu sih kalau jadi engineer. Apa nih? Jadi, tugas kalian adalah menebak sebuah logo. Oke. Jadi siapapun yang paling cepat bisa tepuk tangan. Oke. Ready? Jadi Iya dia duluan. Java. Berapa? 3. Swift. Lo. Postman. Apa? Maven mungkin? Apa? Maven? Bukan ya? Ada yang mau lagi? Angkat tangan. No idea. Nggak tahu, no idea. Nebak gua. Me too, no idea. Iya. Oh, mix Panel, nggak Sejak sadar. apa tuh? Nggak Ah, Nggak pernah lihat logonya. Nggak ngelogonya. Ya makanya. Ayo. Aduh. Oh, Slack. Bukan. Depannya teh. Depannya T. Oh, Tableau. Oh, Nggak make. sering ngetim data, Iya. sering ngetim data. Deng. Deng, deng. Oh, hacker rank. Betul. Yeay. Pemenangnya adalah Mas Rita. Ketahuan nolak. yang kurang menyenangkan itu begadang, tapi begadangnya bukan karena emang suruhan bos atau lead atau gimana, tapi emang karena keinginan pribadi. Dimana aku suka gregetan gitu kalau misalkan nemu error di coding, kayak kok ini nggak bener-bener, salahnya di mana. Jadi kalau mau tidur tenang itu kayak harus dibenerin dulu gitu errornya. Terus paling sama kalau misalkan udah bikin query atau code nunggunya lama, ngerannya udah lama banget kayak sejam lebih, tapi tiba-tiba error di tengah jalan, atau misalkan kernelnya ke restart atau tabelnya ternyata kosong gitu. Itu lumayan menyebalkan nih. Kurang lebihnya sama gitu, pasti ada begadangnya. Apalagi apa ya, kalau lagi di sini tuh kalau ada istilahnya on duty itu harus standby. Gitu. Even di weekend
gitu. Jadi itu harus standby sampai malam, dari pagi sampai malam gitu. Terus ya suka deg-degan aja sih kalau ada isu gitu. Apalagi ya yang di report user itulah. Idem lagi. Idem. Ya, balik lagi ke yang menarik tadi kan, karena kita bikin sesuatu yang dipakai orang, dan kalau misalnya yang kita bikin itu ada bikin rusak, ya secara nggak langsung kita jadi kayak bertanggung jawab. Nah itu ya kadang bikin panik sih, cuma ya overall masih bisa ditangani lah. Ya kalau dari aku idem juga sih. Ya hal yang kurang menyenangkannya sama sih ketika on dati ya. Kebetulan jobku sebagai SRE ya, jadi harus maintain kalau service yang kita punya itu up gitu kan. Jadi pertama kita coba cari dulu, kalau nggak bisa ya kita lempar nih ke dev ini kan kalau memang ada masalah. Nah itu sebenarnya bikin apa ya, harus aware banget gitu ya, meskipun di weekend kita harus handle itu mau nggak mau gitu. Sebenarnya itu yang kurang menyenangkannya gitu ya. Tantangannya ya salah satunya ya itu juga merupakan tantangan buat kita gitu ya. Harus nge-solve error yang ada. Kalau aku yang mau diasah ya yang pasti berkaitan sama bidangku sendiri ya. Jadi aku mau lebih tahu lagi mengenai infrastruktur gitu ya. Ya jadi infrastruktur ini luas gitu ya. Kalau kita ngebangun suatu sistem kita harus tahu semua resource yang kita punya itu kayak gimana, terus keterkaitannya kayak gimana. Nah, aku mungkin harus lebih belajar lebih banyak tentang itu sih. Jadi biar nantinya ketika digunakan sama developer ataupun user itu jadi lebih baik kayak gitu sih. Udah aku. Untuk masalah hard skill bisa dibilang bisa dapat dari banyak source lah. Soft skill tuh kayak negotiating skill, public speaking, communication. Itu sebagai seorang engineer kalau dari pengalamanku agak susah ya, karena kita biasa ngobrol sama mesin atau ngobrol sama laptop, terus tiba-tiba kita harus nge-handle orang atau berkomunikasi dengan sesama manusia juga. Itu challenging sih untuk gue. Menurut gue kalau misalnya skill itu bisa diperdalam atau diperbarui, kerjaan jadi lebih gampang gitu. Oke, kalau dari aku secara skill ini sih, karena aku QA, jadi aku pengennya belajar lebih dalam tentang automation. Jadi kalau di QA kan untuk sesuatu yang berulang tuh sebenarnya bisa dikerjain pakai automation gitu. Jadi pengen banget lebih memperdalam ilmu automation. Yang pengen aku asah adalah my programming skills, terutama di Python. Terus kalau bisa juga belajar bahasa-bahasa lain kayak C atau Java. Kalau untuk fiturnya sendiri, sekarang kan Dana sudah ada fitur untuk beli tiket KAI. Mungkin kedepannya bisa untuk beli tiket pesawat ataupun untuk hotel gitu ya. Jadi kayak all in one. Amin. Karena aku tim payment, jadi harapannya adalah supaya Dana tuh bisa benar-benar dipakai di seluruh tempat, dimanapun gitu. Kapanpun. Jadi paymentnya selalu bisa pakai Dana, ya, semua merchant di Indonesia. Amin. Amin. Untuk fitur sih dari gua nggak ada, cuma lebih pengen Dana tuh lebih reliable, maksudnya lebih stable sama lebih betul. speed, lebih cepet. Karena usernya makin banyak, berarti banyak kerjaan juga. Jadi gimana caranya kita tetap nge-serve customer yang banyak itu dengan load yang mungkin lebih cepat atau ya seenggaknya sama dengan kapasitas kita sekarang sih. Paling itu. Harapannya adalah kedepannya lebih reliable, yang pasti nanti user lebih menikmati experience-nya menggunakan Dana gitu ya. Amin. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like, Komen, Subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk video selanjutnya.